Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi kiram. Summa ila hadrati al-muallif Minhajut Talibin Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Sa'id an-Nawawi as-Syafi'i ad-Damaski wa nafa'ana bi ulumihi wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi sayulillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pengajian online. Mudah-mudahan pengajian ini walaupun secara virtual bermanfaat, tentu paling tidak buat saya dan umumnya kepada para jamaah yang melihat dan menyaksikan tayangan ini. Dan tentu semua ini kami hanya berharap taufik dan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu juga mengharap mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentu kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita lanjut pengajian kita karena momennya terkait dengan Idul Adha, maka tentu yang paling tepat adalah bagaimana kita membahas tentang hewan kurban. Kitabul Adhiyah. Sekarang ini kita akan membahas bagaimana tentang hukum-hukum berkurban. yakni adhiyah itu atau berkurban itu hukumnya adalah sunnatun. Hukumnya adalah sunnah. Walaupun kita mendengar satu hadis Nabi, salasun hunna alayya faraidu wa hunna lakum tatawu, an-nahru wal witru wa raqati ad-duha. Salasun hunna alayya, ada 3 perkara yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad. Salasun hunna alayya faraidu, yang 3 perkara itu diwajibkan kepada Nabi Muhammad. Wa hunna lakum tatawu, tetapi bagi kita umatnya hukumnya menjadi sunnah. Apa saja? An-nahru, yakni tentu berkurban, wal witru, dan salat witir, waraqati duha, yakni 2 rakaat salat duha. Maka ketika beranjak pada keterangan hadis tersebut, hukum berkurban itu adalah hiya sunnatun muakkah, sunnatun muakkadah, jadi sunnah yang dipentingkan. La tajibu, maka tidak wajib kurban itu illa bitizami, kecuali memang yang mewajibkan dirinya, seperti nazar, yang mereka berkurban karena nazar, maka hukum kurban itu kemudian berubah menjadi wajib karena mereka mewajibkan dirinya. Wa yusannu, dan disunahkan limuridiha, bagi orang yang hendak berkurban, alla yuzila sa'rahu, untuk tidak memotong rambutnya atau mencukur rambutnya, wala ziprahu, dan tidak memotong kukunya, fi asri dzulhijjah, pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, hatta yudhiyah, sampai kemudian hewan kurbannya dilaksanakan pemotongan. Namun menarik memang dalam kitab Al-Majmu' dijelaskan bahwa kaitan dengan bagaimana hukum mereka yang berkurban. Tentu di sini menurut keterangan mazhab Syafi'i ada beberapa pendapat yang mengatakan apakah itu makruh atau justru makruhnya itu
pada tingkatan yang lebih atau memang ternyata tidak makruh. Dalam kitab ini saya coba melihat bahwa ada beberapa keterangan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab kaitan dengan hukum daripada orang yang berkurban tidak atau makruh hukumnya mencukur rambutnya dan memotong kukunya. Memang keterangan dalam kitab Muhadzabnya, wa man dakhalat alaihi asru dzulhijjah, siapa yang masuk pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, wa arada ayyudhiya, dan orang tersebut ingin berkurban, fal mustahabbu, maka dianjurkan Allah yahliqa sa'uhu, bahwasanya dia tidak mencukur rambutnya, wala yuqallima al-farahu, dan dia tidak memotong kukunya, hatta yudohi, sampai dia menyembelih hewannya. Tentu pernyataan ini berdasarkan satu hadis baginda Rasul lima rawat. Dalam satu riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, man kana indahu zabhun yuridu ayyadbahahu, siapa yang memiliki hewan sembelihan dan dia ingin hewan sembelihan itu dijadikan sebagai kurban, fara ayah hilala dzulhijjah, dan dia telah melihat hadirnya bulan Dzulhijjah, fala yamassu min sa'ri, dia tidak memegang menyentuh rambutnya, wala min azbari, dan tidak memotong kukunya, hatta yudahi, sampai dia kemudian menyembelih hewan kurbannya. Wala yajib, dan tidak wajib alaihi dalika, yang demikian itu. Tentu ini bukan suatu kewajiban, tetapi barangkali sunnah, bahkan makruh begitu. Li'annahu, karena yang begitu itu laisa bimuhrimin, bukan satu keharaman. Fala yahrumu, dan tidak haram alaihi halqun sa'ri, wala taklimul azbar, dan tidak haram atau tidak berdosa bagi orang yang berkurban terus kemudian mencukur rambutnya dan kemudian memotong kukunya. Namun dalam beberapa pendapat kemudian falhasil, maka kesimpulan fil mas'alati auju, dalam syarahnya Al-Majmu'. Jadi falhasil, maka kesimpulan fil mas'alati, di dalam masalah ini auju, ada beberapa pendapat. Sahih, yang paling kuat atau paling sahih, karahatul halqi wal qalmi min awalil asri karahatat tanzihi. Jadi pendapat yang paling sahih adalah karahatul halqi wal qalmi min awalil asri, yakni hukumnya makruh mencukur rambut dan memotong kuku pada awal tanggal 10 bulan Dzulhijjah, karahatat tanzih, dan hukumnya ini adalah makruh tanzih. Begitu. Dan hukum yang kedua bagaimana? Wasani karahatut tahrim, makruhnya haram. Jadi pendapat ulama kedua mengatakan hukumnya haram. Jadi makruhnya makruh haram, makruh yang sangat kuat begitu untuk tidak dilaksanakan. Wasali, dan yang ketiga al makruhu halqu dunal qalmi. Yang ketiga berpendapat makruhnya adalah mencukur rambut tapi tidak memotong kuku. Warabi'u la karahata innama huwa khilaful ula. Yang ketiga yang keempat berpendapat ini tidak makruh begitu karena khilaful ula. Al-khamis, dan pendapat yang kelima, la yakrahu, tidak makruh illa kecuali liman dakhala alaihi al-asru wa ayyana udhiyatan. Jadi yang kelima ini tidak makruh apabila kecuali dia mendapati hewan kurban itu pada tanggal 10. Nah, ini adalah 5 pendapat dalam mazhab Syafi'i terkait dengan apakah hukumnya makruh bagi orang yang berniat kurban pada tanggal 10 memotong rambut atau mencukur rambut dan memotong kuku. Wa an yazbahaha binafsihi, dan disunahkan bahwasanya orang yang berkurban itu yazbahaha binafsihi, menyembelih hewan kurbannya sendiri, hukumnya sunnah. Wa illa falyashadha, dan kemudian
tentu dia menyaksikan hewan hewan yang dia pakai untuk dijadikan kurban. Apabila dia tidak memotong sendiri atau menyuruh orang lain, maka sunnah hukumnya kemudian menyaksikan hewan kurbannya yang diwakilkan ke orang lain. Wala tasi'u, dan tidak sah illa min ibilin wa baqarin wa ghanamin, kecuali hewan kurbannya itu dengan onta, dengan sapi dan kambing. Ini menarik memang di Indonesia itu kemudian bukan hanya sapi tapi ada kerbau, dan kerbau itu juga termasuk bagian yang menjadi kemudian ijtihad para ulama Indonesia yang membolehkan kerbau itu. Nanti panjang pembahasannya, kaitannya dengan bagaimana penghormatan kita kepada salah satu dinamika agama yang terjadi, dan kemudian kerbau itu kemudian juga dipersamakan dengan sapi. Panjang, namun nanti mungkin insya Allah dilanjut. Wasartu ibili, dan syarat onta untuk dijadikan hewan kurban itu ayyata'ana fisanati sadisa, yang berumur 6 tahun. Wa baqar wa ma'zin, dan sapi serta kambing kacang misalnya berumur 3 tahun. Wadha'ni fisaniyati, dan domba atau kambing Jawa itu berumur 2 tahun. Namun memang apabila sudah tanggal giginya, tidak misalnya kambing kacang yang sudah 2 tahun sudah tanggal giginya, atau 1,5 tahun sudah tanggal giginya, maka itu diperbolehkan walaupun dia belum umur 3 tahun. Wa yazuzu zakarun wa unta, tentu juga apakah boleh menggunakan hewan yang jantan dan boleh menggunakan hewan yang betina. Dalam keterangan ini wa yazuzu, dan boleh zakarun, yakni hewan jantan, wa unta, dan hewan betina, wa khasiyun, dan juga hewan yang sudah dikebiri. Jadi diperbolehkan hewan yang sudah dikebiri. Wal ba'iru wal baqaratu an sab'atin, wal ba'ir unta, wal baqarah dan sapi, an sab'atin diperuntukkan untuk 7 orang. Wasyatu an wahadin, dan untuk kambing diperuntukkan untuk 1 orang. Wa afdaluha, dan afdalnya hewan kurban itu yang pertama ba'irun, adalah unta, summa baqaratun, kemudian sapi, summa do'nun, kemudian kambing atau domba, summa ma'zun, kemudian kambing kacang. Wasabu usiyatun afdalu min ba'irin, 7 ekor kambing itu lebih utama dari 1 ekor unta. Wasatun afdalu min musyarakatin fi ba'irin, 1 ekor kambing lebih afdal daripada 1 ekor unta min musyarakatin, karena hasil patungan atau urunan. Misalnya beberapa orang kemudian berurunan patungan untuk membeli sapi atau onta, maka tentu lebih afdal 1 ekor kambing. Wasartuha, dan syaratnya hewan kurban itu salamatun min aibin, ada terselamatkan dari cacat. Yang kusulahman, selamat dari hilangnya atau berkurangnya daging itu. Fala tujzi'u ajfa'u, maka kemudian tidak sah jika hewan kurban itu sangat kurus begitu. Wa majnunatun, dan hewan kurban itu gila. Wa maqtu'atun ba'di udhunin, dan kemudian hilang sebagian kupingnya begitu.
Wadat araji wa awari. Nah ini juga wadat araji, tidak sah atau tidak mencukupi hewan kurban yang pincang. Wa awari atau buta, begitu. Hewan kurban yang buta. Wa maradin, dan tentu juga hewan yang sakit, hewan kurban yang sakit. Belakangan ini muncul penyakit mulut dan kuku. Tapi diantisipasi oleh beberapa peternak hewan kurban yang kemudian memiliki sertifikat bebas dari penyakit. Wajarabin bayinin, yakni penyakit kudis. Wala yaduru, dan tidak mengapa yasiruha, jika yang tadi disebutkan itu mengalami pada hewan kurban yang tidak bisa dibilang gejala-gejalanya, atau kalau sedikit-sedikit sih tidak masalah begitu. Wala faqdu qarni, nah ini juga tidak mengapa. Faqad qarni, ketika tanduknya hilang begitu. Wa kadasaqu udhunin, atau robek kupingnya. Wa kharquha, atau ada celah di kupingnya. Wa saqbuha fil asah, dan walaupun berlubang kuping daripada kurban itu fil asah, dalam kaul yang asas, yang sahih. Kultu, menurut pendapatku, kata Syekh Nawawi, Imam Nawawi Ad-Damaski, beliau mengatakan bahwa menurut pendapatku sahih, yang lebih sahih, al-mansus, berdasarkan nas, yadurru yasirul jarobi, kalau hewan itu punya penyakit kudis, yadurru, yadurru, walaupun kalimatnya pada hewan kurban, kalau dia punya penyakit kudis maka tidak bisa diterima. Wallahu a'lam, menurut pendapat Imam Nawawi. Wa yadkhulu waqtuha, adapun masuk waktu dari bolehnya hewan kurban dipotong itu, idza rtafa'ati samsu karumhi yauman nahri. Idza, apabila irtafa'ati samsu, terbitnya atau meningginya matahari, karamhi, seperti tombak, yauman nahri, pada hari raya Idul Adha. Thumma mudiyu qadri rak'ataini, kemudian seukuran waktu sholat 2 rakaat. Wa khutbataini khafifataini, dan 2 khutbah yang ringan. Wa yabqa hatta taghruba akhirat tasriq, dan berakhirnya hatta taghruba akhirat tasriq, sampai berakhirnya hari tasriq, yaitu terbenamnya matahari pada hari tasriq terakhir. Kultu, menurut pendapatku, irtifa'us samsi fadilatun, yaitu ketika matahari sudah meninggi, itu waktu yang paling utama. Wa syaratu tulu'uha, dan syarat terbitnya, summa mudi uqaddir raqataini wal khutbataini. Jadi menurut pendapatnya Imam Nawawi Ad-Damaski, bahwa syarat terbitnya itu, atau syarat untuk boleh memotong hewan kurban itu, ketika matahari telah terbit dan kemudian seukuran sholat 2 rakaat dan khutbah, dan 2 khutbah. Wallahu a'lam. Wa man nadhara muayyanatan, siapa orang yang bernazar muayyanah dengan ada kambingnya. Jadi mereka menyebutkan kambingnya, atau kambingnya berada ketika dia bernazar. Faqala lillahi alayya an udhhiya bihadhihi alladhi madzabahuha fi hadzal waqti. Jadi faqala, dan orang tersebut berkata di dalam nazarnya, lillahi, hanya untuk Allah, alayya, aku, an udhhiya, berkorban, ingin berkorban, bihadhil ladhimah, zabhuha, pada ini hewan kurban, bihadil waqti, pada waktu hari raya Idul Kurban. Fa'in talifat qablahu, jika sudah ketika pelaksanaan atau sebelum pelaksanaan hari raya kurban, terus kambing atau hewan yang dinazarkan itu mengalami talifat atau rusak atau cacat,
Maka bagaimana kondisi mereka? Falasai alaihi, orang tersebut tidak perlu mengganti hewan kurbannya. Karena posisi ketika nazarnya nazar yang muayyan. Pada saat ditunjukkan hewan kurbannya ketika nazar, hewan kurbannya bagus. Namun tidak tanpa disengaja atau tanpa disengaja oleh yang bernazar itu, kemudian hewannya ketika mau dipotong kemudian ada aibnya, maka tidak perlu mengganti dengan hewan yang lain. Wa in atlafaha lazimahu ayyastariya bi qaimatiha mislaha wa yadbaha fi. Wa in atlafaha, jika dia merusak secara sengaja atau membuat cacat hewan yang dia nazarkan itu secara sengaja, an yastariya bi qaimatiha, maka dia harus membeli seukuran harga kambing yang cacat itu. Mislaha, seperti daripada kambing yang cacat itu, wa yadbaha fihi, baru kemudian dia memotong hewan yang telah dibeli itu. Wa in nadhara fi zimmati, jika dia bernazar dalam jaminan, misalnya dia bernazar tapi hewannya belum kelihatan gitu. Tsumma ayyana lazimahu fi, kemudian dia hadirkan itu hewan kurbannya ketika mau dikurbankan itu. Fa in talifat qablahu, jika telah ada aib atau cacat pada kambing itu, qablahu, sebelum dia dipotong, bakil aslu alaihi fil asl, maka dia harus menggantikan sebagaimana hukum asalnya yang lebih kuat. Ketika dia melaksanakan nazar, kambingnya belum ada, artinya kambing itu harus disiapkan sempurna. Disiapkan pada hari sebelum dikurbankan. Tapi kemudian ketika mau dikurbankan terjadi kecacatan, baik dia sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau yang lima ini, maka dia harus menggantikan karena hukum asalnya itu yang lebih kuat. Watustarotun niyatu, dan disyaratkan niat inda zabhi bagi orang yang hendak berkurban, illam yasbik ta'yinun, yang sebelumnya belum menyebutkan niatnya. Wa kadza in qala, sebagaimana dia dikatakan sebagaimana ucapan in qala, jika dikatakan ja'al tuha, aku jadikan hewan kurban ini udhiyatan, sebagai kurban. Jadi bagi mereka yang belum meniatkan hewan kurban itu, maka hendaknya diniatkan, aku jadikan hewan ini sebagai kurbanku, misalnya begitu. Fil aso, dalam kaul yang aso. Wa in wakala, jika diwakilkan bizabihi, pada hewan kurban itu, nawa inda i'ta'il wakil, maka diniatkan saat memberikan hewan kurban itu kepada yang mewakilkan. Au zabhihi, atau pada saat hewan kurban itu dipotong. Walahul aklu min udhiyati tatawu'in, bagi orang yang berkurban bukan karena kurban wajib, walahu, baginya al aklu, boleh memakan, min udhiyatin, daripada kurbannya tatawu'in, yakni kurban sunnah. Namun jika hewan ini berkurban, berarti mafhum mukhalafahnya, jika ini hewan kurban wajib, maka si kurban tidak boleh memakan hewan kurbannya. Wa it'amul aghniyai, dan boleh hewan kurban itu dibagikan kepada orang-orang kaya. La tamlikuhum, tapi tidak boleh memiliki hewan kurban itu, maksudnya dengan menjual kembali hewan kurban itu. Wa yakulu sulusan, bagi orang yang berkurban itu boleh memakan hewan kurbannya sepertiga daripada jumlah hewan kurban itu. Wa fi qaulin nisfan, dalam satu kaul disebutkan bahkan sampai separuh atau setengah. Si kurban, seorang yang berkurban boleh memakan hewan kurban itu sampai setengah bagian. Wal asal, dalam kaul yang asal, wujubut tasadduqi bi ba'diha, maka wajib mensedekahkan setengahnya lagi gitu. Wal afdalu, adapun yang afdal, bikulliha, maka membagikan semuanya, ila luqman, ila luqaman, kecuali sedikit atau segigit
atau 2 gigit atau 3 gigit, yatabarraku biakliha, dalam rangka mengambil keberkahan dari memakan hewan kurban. Wa yatasaddaqu bijildiha, maka mensedekahkan kulitnya hewan kurban itu, au yantafi'u bihi, atau memanfaatkan hewan kurban itu. Wa waladul wajibat yuzbahu, maka anak daripada hewan yang dikurbankan itu, jika betina ya, dan kemudian ketika betina dikurbankan dan ada anaknya yang kecil-kecil itu yang menjadi masih dalam tanggungan si betina itu, wal wajibati yuzbahu, maka wajib juga dikorbankan. Walau, dan baginya, bagi orang yang berkurban itu tentunya aklu kullihi, boleh memakan semuanya, wasurbu fadil labaniha, maka boleh meminum juga air susu daripada hewan kurban itu. Wala tadhiyata liraqiqin, tidak ada berkurban untuk budak. Fa in adzina sayyiduhu, jika tidak mendapatkan izin dari tuannya. Waqa'at lahu, tapi itu pun kurbannya untuk si tuannya. Wala yudai, dan tidak ada kurban mukatabun bagi budak mukatab bila izin, jika tidak ada izin dari tuannya. Namun memang zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Wala tadhiyata, dan tidak ada apa? Tidak ada kurban anil ghairi, untuk orang lain, bi ghairi iznihi, tanpa seizin daripada orang itu yang akan kita korban. Jadi tidak bisa kita mengkurbankan orang yang orang itu tidak memberikan izin, atau tidak kita yang ingin mengkorbankannya tidak mendapatkan izinnya. Wala an mayitin, dan tidak juga kepada mayit, ilam yusibiha, jika tidak ada wasiat. Nah, untuk yang terakhir ini menarik memang. Di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, sarah kitab ini, Minhajut Talibin, Imam Ibnu Hadar Al-Haytami kemudian membolehkan bagi orang yang anak yang ingin mengorbankan orang tua yang sudah meninggal, atau cucu yang ingin mengorbankan kakeknya yang sudah tidak ada, dalam rangka sedekah. Nah, dalam kitab ini, dalam kitab Sirajul Wahhaj, dijelaskan bahwasanya wakilah ada satu pendapat tasiwu tadhiyah anil mayiti wa ilam yusibiyah, maka sah berkorban kepada mayit walaupun si mayit ini tidak memberikan wasiat. Namun saya mengutip kitab Al-Majmu', disebutkan bahwa wa ammat tadhiyatu, dan adapun korban itu anil mayiti, bagi si mayit, faqad atlaqa Abul Hasan Al-Ubadi, telah memutlakkan Abu Hasan Al-Ubadi, dawajaha, dan membolehkannya berkurban bagi si mayit, li'annaha dorbun minas sodaqah, karena itu merupakan bagian daripada sodaqah buat si mayit. Wa sodaqah tusihu, maka sodaqahnya itu sah. Begitu. Anil mayiti, bagi si mayit. Wa tanfa'u, dan bermanfaat bagi si mayit. Wa huwa tasilu ilaihi bil ijma'. Ini insya Allah nyampe kepada si mayit menurut pendapat ijma'. Walaupun memang ada beberapa pendapat dari mazhab Syafi'i yang tidak memperkenankan jika tidak ada wasiat dari si mayit. Nah, ini adalah penjelasan tentang kebolehan bagi mereka yang melaksanakan kurban bagi orang yang sudah meninggal. Jadi dijelaskan bahwa dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hadar Al-Haytami, dalam syarah Minhajut Talibin menjelaskan. Bahkan dalam Sirajul Wahhaj juga dijelaskan bahwa ada satu pendapat mengatakan kebolehan. Begitu juga dalam kitab Al-Majmu', kebolehan yang telah dijelaskan oleh Imam Abul Hasan Al-Ubadi, bahwa ketika diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, maka itu jadi sedekah dan juga manfaat bagi orang yang meninggal.